Penguasa Kuil Surgawi, Bab 247. Ayah, di kamar Xiao Tians, Xiao Xiao, dengan mata merah, memegang tangan Xiao Tians dan memanggil Xiao Tians. Setelah Xiao Xiao dihibur oleh semua orang, dia mengerti dalam pikiran kecilnya apa yang telah dilakukan ayahnya. Semua orang memberitahu Xiao Xiao bahwa ayahmu adalah pahlawan yang tak tertandingi. Pahlawan yang hebat bagi kita semua. Dan dia berulang kali meyakinkannya bahwa ayahmu baik-baik saja. Dia terlalu lelah, dan ayahmu perlu istirahat dan tidur lebih banyak. Saya bangun setelah beberapa hari. Orang-orang yang menghibur Xiao Xiao adalah tokoh-tokoh seperti tetua kedua Liu Ce, tetua ketiga Zhu Di, dan tetua keempat Long Zhangguo. Mereka sering muncul di TV di Kerajaan Naga, dan Xiao Xiao juga mengenal mereka. Jadi kekhawatiran kecilku telah disingkirkan. Baru setelah Xiao Tians menyelesaikan operasinya dan operasinya berhasil, Xiao Xiao datang mengunjungi Xiao Tians. Gao Weiwei, yang mengenakan gaun putih, berlutut, memeluk Xiao Xiao, dan berkata kepadanya dengan sangat lembut, "Xiao Xiao, tolong lihat apakah ayah tertidur. Kakek-kakek di luar itu tidak berbohong kepadamu, bukan?" Xiao Xiao merasakan napas tidur Xiao Tians. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Ya, Bu, kakek-kakek itu tidak berbohong padaku. Ayah benar-benar tertidur." Gao Weiwei tersenyum lembut dan berkata kepadanya, "Kakek-kakek itu juga merupakan pahlawan besar kerajaan naga kita. Mereka tidak akan berbohong kepada Xiao Xiao, dan ibu tidak akan berbohong kepada Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu juga bisa lihat sekarang ayah terlalu lelah. Keluarlah dan bermainlah. Berjanjilah pada ibu kamu tidak akan menangis lagi. Jika ayah bangun dan melihatmu menangis, dia akan tidak bahagia." Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana, mengepalkan tangan kecilnya dan berkata, "Ya, ibu, Xiao Xiao tidak akan menangis lagi." Xiao Xiao tidak akan membiarkan ayahnya melihat Xiao Xiao menangis. Xiao Xiao berjanji, "Baiklah, ayo kita keluar dan bermain. Kakakmu Xiao Hong juga ada di sini. Ibu dan ayah akan melakukan percakapan pribadi." Gao Weiwei menepuk kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang dan berkata padanya sambil tersenyum, "Ya, oke, kalau begitu aku akan pergi dan bermain dengan Sister Xiao Hong." Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana, lalu keluar. Dia pun paham kalau ibunya pasti ingin banyak bicara kepada ayahnya. Bagaimanapun, ibunya menangis lebih sedih dari sebelumnya, menangis sampai pingsan. Setelah Xiao Xiao keluar, hanya Gao Weiwei dan Xiao Tians yang tersisa di ruangan itu. Air mata Gao Wei langsung jatuh. Kapan suaminya akan terluka seperti ini? Dengan kekuatan Xiao Tians di puncak kaisar sejati tingkat kelima, dia sangat lelah hingga dia mengalami koma. Gao Weiwei tidak bisa menahan perasaan sakit hati ketika dia melihat Xiao Tians terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Gao Weiwei memandang Xiao Tians, yang sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur, dan kenangan tentang Jiwer muncul kembali di benaknya saat ini. Xiao Tians sangat mirip dengan orang yang ada dalam ingatan Jiwer. Setelah beberapa saat, Gao Weiwei mengendus, memandang Xiao Tians dengan penuh kelembutan, kerinduan, dan cinta, dan bergumam, "Suamiku, tahukah kamu? Kami sudah saling kenal sejak lama. Saat itu, aku istrimu, suamimu, aku mencintaimu, dan merupakan kebahagiaan terbesarku bisa bertemu denganmu lagi di hidup ini." Saat Gao Weiwei berbicara, dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di dada Xiao Tians, merasakan suhu tubuh Xiao Tians. Perasaan itu membuatnya begitu terobsesi dengan hal itu, dan Gao Weiwei, yang telah mengintegrasikan segala sesuatu tentang Jiwer, saat ini dia merasakannya kehangatan tubuh Xiao Tians. Cintanya bercampur dengan sedikit kedalaman dan bobot. "Sobat, ternyata kita pernah bersama di kehidupan terakhir kita. Kamu sangat luar biasa dan tampan," gumam Gao Weiwei dalam hatinya. Pada saat ini, di tempat lain di rumah keluarga Tang, 4 raja surgawi dari kuil Tianshan, An, Zhan, Lu dan Mi, sedang berjaga di sana. Mereka berempat sangat lega saat mendengar operasi Xiao Tians berhasil. Batu yang tergantung di hatiku akhirnya terlepas. Tetapi pada saat ini, mengetahui bahwa Xiao Tians aman dan sehat, hatinya terasa sedikit lebih rumit. Dia kembali ke Long Kingdom lagi. Di kamar sebelahnya, kakak tertuanya tidak sadarkan diri. Di kota Tianhai, ada seseorang yang dia sayangi di dalam hatinya yang juga sedang koma. Sebenarnya hati Lu sangat berat, tapi dia tidak pandai mengungkapkannya, jadi dia hanya bisa menyembunyikan pikirannya jauh di dalam hatinya. Dia mencari rumput penumbuh jiwa di medan perang di luar wilayah untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukannya. Benda itu sangat sulit ditemukan, bisa dianggap sebagai benda suci. Dan jika benda itu tidak dapat ditemukan, Yin Chaoge, yang saat ini sedang koma di kota Tianhai, tidak akan bisa bangun. "Hei," Lu menghela napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya untuk menutupi kerumitan di matanya. Dan pada saat berikutnya,
tubuh Lu bergetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ketiga rerumputan jiwa suci hijau yang penuh kehidupan di depannya. Dan orang yang memegang rumput penghasil jiwa itu adalah Kaisar Hitam. Ini, rumput penghasil jiwa. Lu telah menerima pesan perkenalan dari Xiao Tians. Faktanya, saat ini, dia mengenalinya di dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Heidi mengangguk dan berkata, ya, ini adalah rumput penghasil jiwa. Lu, pergilah ke Tianhai dan selamatkan gadis itu. Kakakku menyuruhku mencarikan ini untukmu sebelumnya. Benda ini sulit ditemukan. Saya hanya menemukan total 2 tanaman, Dao Chen dan saya mengambil ketiga tanaman ini, Anda dapat menggunakannya. Tubuh Lu gemetar dan dia dengan cepat berkata, tidak, Tuan Kaisar Hitam, tolong selamatkan kakak tertuaku dulu. Pikiran kakak tertuaku juga sangat lelah. Heidi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya memiliki 2 tanaman tersisa di tangan saya, dan saya tidak dapat menggunakannya lagi. Sedangkan untuk Tians, jika dia tidur beberapa hari lagi, efeknya akan lebih baik. Berkali-kali, beberapa tidak ada yang bisa menjelaskannya kepadamu. Misalnya, jika saudaraku dalam keadaan ini, akan lebih baik dia cukup tidur. Jika dia dibangunkan oleh rumput penyelamat jiwa, dia akan tetap lelah. Ini, Lu masih ragu-ragu. Bagaimanapun, yang satu adalah kakak tertuanya Xiao Tians, dan yang lainnya adalah Yin Chaoge yang mencoba menyelamatkan salah satu temannya yang tidak sadarkan diri. Untuk sesaat, saya sangat bingung. Raja Tianzu, pergilah ke Tianhai. Chaoge juga saudara perempuan terbaikku, dan saudari Heidi benar. Tians terlalu lelah. Aku juga ingin dia tidur beberapa hari lagi dan istirahat yang baik. Saat Lu terjerat, Gao Weiwei berjalan keluar dan berkata pada Lu sambil tersenyum. Weiwei, kamu. Pada saat ini, setelah Gao Weiwei berbicara, Heidi tiba-tiba menatap Gao Wei dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Gao Weiwei di depannya. Menurutnya, Gao Weiwei sangat kuat dan jelas bukan wanita biasa. Namun yang aneh adalah dia, orang terkuat di puncak kaisar tingkat ke-7, tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun dari Gao Weiwei. Sepertinya dia benar-benar orang biasa. Saat ini, Gao Weiwei melihat Heidi menatapnya, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Heidi, Sister Heidi, saya Gao Weiwei. Saya selalu mendengar Tians berbicara tentang Anda sebelumnya. Saat saya melihat Anda hari ini, kamu sangat cantik. Heidi merasa sedikit malu saat Gao Weiwei memujinya seperti ini. Sekuat dia, semua senjatanya adalah palu besar, dia hanya bisa tersipu saat ini. Dia berkata dengan malu-malu, tidak mungkin, saudari, kamu yang paling cantik, kamu sangat cantik, sangat cantik. Sebenarnya saat ini, kata-kata terakhir Heidi serius. Saat itu, dia menganggap Gao Weiwei sangat cantik. Tetapi ketika dia melihat langsung ke arah Gao Weiwei hari ini, dia menyadari bahwa Gao Weiwei lebih cantik. Jauh lebih indah daripada di foto. Haha, saudari, jangan puji aku. Kakak, aku telah mengatur kamar untukmu. Bolehkah aku mengantarmu ke sana untuk melihat-lihat? Gao Wei berjalan ke arah Kaisar Hei secara alami dan memeluk lengannya secara alami. Heidi mengangguk tanpa sadar dan berkata, baiklah, baiklah. Lalu dia mengikuti Gao Weiwei dan pergi. Tapi setelah Gao Weiwei berpisah darinya, Heidi tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana kakak iparku bisa bertindak begitu alami saat menghadapi orang kuat sepertiku, yang berada di tingkat ke-7 kaisar? Ya, itu sangat alami. Dan tahukah Anda, meski dia tidak sengaja memancarkan momentum dan tekanan barusan. Tetapi sebagai kaisar tingkat ke-7 yang kuat, orang biasa akan merasakan banyak tekanan ketika berdiri di sampingnya. Tapi kakak ipar saya tidak hadir selama seluruh proses. Apa yang terjadi? Sebagai kakak iparku, bukankah aku mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa? Tapi kenapa aku merasa dia bukan orang biasa? Heidi bingung saat ini, dan melihat kepergian Gao Weiwei kembali dalam kebingungan. Pada saat ini, Lu tidak lagi ragu-ragu dan bergegas ke Tianhai dengan 3 rumput penumbuh jiwa yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Hitam. 2 jam kemudian, sosok Lu muncul di ruang perawatan tempat Yin Chaoge berada di keluarga Yin di kota Tianhai. Yin Zeng berdiri di belakang Liu dengan sangat gugup. Tuan Lu, Chaoge, bisakah kamu bangun? Yin Zeng bertanya pada Lu dengan gugup. Lu mengangguk dan berkata, yah, itu pasti mungkin. Kakak laki-lakiku berkata bahwa Chaoge sebenarnya bisa bangun dengan 2 rumput penumbuh jiwa lagi, dan sekarang kita punya 3. Setelah Lu selesai berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu, dia berjalan ke tempat tidur Yin Chaoge dan langsung menghancurkan 3 rumput yang menumbuhkan jiwa, menghancurkannya dan menaburkannya ke kepala Yin Chaoge. Saat berikutnya, energi aneh dalam bubuk rumput pembangkit jiwa terus mengalir ke kepala Yin Chaoge.
Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 10 menit, jari Yin Chaoge bergerak, dan kemudian matanya juga bergerak. Saat berikutnya, Yin Chaoge, yang sedang berbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari, perlahan membuka matanya. Ketika Yin Chaoge membuka matanya, dia melihat Liu pada pandangan pertama. Matanya sangat rumit saat ini. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Liu, "Bagaimana kabar Xiao Tians?" Ya, meski Yin Chaoge dalam keadaan koma, program kecerdasan buatan yang dia berikan kepada si terhubung dengan sistem neuron di otaknya. Jadi meskipun dia pernah koma sebelumnya, dia masih mengetahui pemandangan di medan perang di luar wilayah tersebut. Setelah melihat Yin Chaoge bangun, hal pertama yang dia tanyakan adalah tentang kakak laki-lakinya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, operasi saudara berhasil, tapi dia masih koma." Yah, setelah Yin Chaoge selesai berbicara, dia terdiam. Ini setara dengan kematiannya. Ya, ilmuwan wanita papan atas yang gila ini, dia mencoba yang terbaik untuk membuat program kematian bersama untuk Kill. Dia pikir dia akan mati. Namun pada akhirnya dia tidak mati, dan dia hidup kembali dan membuka matanya lagi. Adapun Yin Chaoge, yang telah meninggal 1 kali, dan Liu, yang telah meninggal 1 kali, mereka tidak banyak bicara setelah bertemu lagi. Yin Chaoge tidak berbicara, dan dia bahkan tidak dapat berbicara setelah membunuh simpul elem itu. Terjadilah momen canggung di antara mereka berdua. Setelah beberapa saat, Yin Chaoge bertanya pada Lu, "Apakah Yijun juga kembali?" Lu mengangguk dan berkata, "Baiklah, dia di Yanjing, bersama Mi." Yin Chaoge juga mengangguk, lalu terdiam lagi. Setelah beberapa saat, Yin Chaoge menundukkan kepalanya dan berkata kepada Lu, "Lu, bawa aku ke Yanjing." "Yijun, Wei Wei, dan aku sudah lama tidak bertemu." "Oke," Lu mengangguk. Faktanya, pada saat ini, Lu memiliki banyak hal di dalam hatinya yang ingin dia katakan kepada Yin Chaoge. Wanita di depannya yang bisa dia tikam sampai mati dengan 1 jari tanpa disadari telah menempati posisi yang sangat penting di hatinya. Bab 248. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam berlalu dengan cepat. Xiao Tians masih koma, tetapi napasnya menjadi semakin stabil. Malam berangsur-angsur berlalu, dan keesokan harinya tiba. Sepanjang hari, staf medis datang untuk mengganti obat Xiao Tians, dan kemudian hari berikutnya berlalu. Yin Chaoge datang ke Yanjing malam sebelumnya dan mengunjungi Xiao Tians melalui jendela. Kemudian dia tinggal bersama Leng Yijun dan Gao Weiwei untuk mengobrol. Xiao Xiao juga memandang Xiao Tians beberapa kali, sangat berharap ayahnya segera bangun, tetapi Xiao Tians masih tertidur. Tapi bagaimanapun juga, luka Xiao Tians semakin membaik, dan lukanya sembuh dengan sangat cepat. Dalam semua aspek, Xiao Tians pulih dengan cepat. Semua orang juga percaya bahwa Xiao Tians akan bisa bangun dalam 1 atau 2 hari. Dalam sekejap mata, hari ketiga pun tiba. Cuaca masih bagus, ketertiban normal telah dipulihkan di Yanjing, dan ketertiban normal juga telah dipulihkan di seluruh kerajaan naga. Dalam beberapa hari terakhir, Wan Tiansheng membawa para ahli dari Departemen Perang Kerajaan Naga untuk menyerang Akademi Lingdong. Mereka menggali tanah setinggi 3 kaki dan menggali sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membawanya kembali ke Yanjing dan kemudian pergi ke medan perang di luar wilayah. Kuil surgawi di atas mengirimkan banyak dari mereka. Dan ada peristiwa besar lainnya dalam beberapa hari terakhir ini, yaitu di Kerajaan Naga, titik pendaftaran yang dibuka oleh Departemen Perang Kerajaan Naga di berbagai kota langsung dipenuhi orang. Mereka semua adalah anak muda yang antusias yang ingin bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Dalam beberapa hari terakhir, banyak siswa dari Kerajaan Naga telah mengubah pilihan ujian masuk perguruan tinggi mereka dan mendaftar ke Departemen Perang Kerajaan Naga dan beberapa perusahaan teknologi tinggi. Generasi muda telah sepenuhnya terbangun. Meskipun Kerajaan Naga memenangkan pertempuran ini, dan dengan 1 lawan 8, mereka akhirnya menang. Tapi itu adalah kemenangan yang tragis, dan seluruh penduduk Kerajaan Naga tidak akan pernah melupakan pemandangan yang sangat tragis di medan perang sebelumnya. Prajurit Kerajaan Naga yang tidak dikenal mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan, mengingat adegan itu dengan mendalam. Legiun paling elit dari Departemen Perang Kerajaan Naga menjadi lumpuh, tetapi segera orang-orang muda yang antusias dengan antusiasme 10 kali lipat dan potensi tak terbatas mulai mengisi kembali Departemen Perang Kerajaan Naga di semua tingkatan. Jadi untuk sementara, berbagai departemen di Departemen Perang Kerajaan Naga yang menderita kerugian besar akibat kesulitan internal dan eksternal ini segera diisi kembali. Lemah dalam kekuatan tempur, bahkan bukan prajurit bintang 5. Tidak masalah, negara naga pertama memiliki banyak orang. Kedua, di dalam Departemen Perang Kerajaan Naga, semua prajurit yang selamat dari pertempuran ini dibaptis dan dipromosikan. Dan mereka hanyalah benih, dan 1 orang dapat menghasilkan tim berdarah besi yang kuat.
Terutama para prajurit kerajaan naga yang selamat dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di medan perang di luar wilayah dan bertahan kurang dari 10.000. Mereka adalah tulang punggung, dan mereka akan segera bisa menarik keluar tim lain. Sejak kemarin, hari kedua setelah Xiao Tians mengalami koma, ada aliran legiun baru dan mutakhir di kerajaan naga, menuju ke medan perang di luar wilayah. Di medan perang di luar wilayah telah diperoleh dengan segera. Tidak ada rasa takut pihak lain akan bertengkar lagi seperti beberapa hari yang lalu. Demikian pula, dalam beberapa hari terakhir, perang ini telah menyadarkan tidak hanya orang-orang di kerajaan naga, tetapi juga orang-orang dengan cita-cita luhur di luar negeri. Sejak kemarin, jumlah pesawat yang terbang ke kerajaan naga dari luar negeri meningkat tajam. Puluhan kali, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan cita-cita luhur, pengusaha, ilmuwan, mahasiswa, dan profesor dari kerajaan naga di luar negeri tanpa ragu-ragu. Tidak masuk akal bahwa sains tidak mengenal batas. Pertarungan kejam ini telah membuat orang-orang di luar negeri yang memiliki cita-cita luhur secara mengejutkan menyadari bahwa sains memiliki batas. Sama seperti saat ini, terlalu banyak talenta elit di luar negeri yang melihat musuh asing di medan perang menggunakan senjata dan produk yang mereka ikuti dalam pengembangan dan produksi untuk membunuh tentara kerajaan naga. Hal ini segera membuat mereka terbangun, dan mereka merasa sangat menyesal. Jadi dia segera memilih untuk kembali ke kerajaan naga. Demikian pula, mulai kemarin, peristiwa besar lainnya terjadi di kerajaan naga, yaitu fokus orang-orang di wilayah tersebut telah berubah. Mereka telah berubah dari beberapa selebriti pria dan wanita yang mereka ikuti sebelumnya, menjadi ilmuwan, ilmuwan medis, dan tentara kerajaan naga yang mempertahankan rumah dan negara mereka serta bertarung di medan perang. Untuk sementara waktu, suasana di kerajaan naga berubah. Hanya dalam 2 atau 3 hari, perubahan besar telah terjadi di kerajaan naga, dan gelombang takdir nasional yang tak terlihat mulai berkumpul dan mulai meningkat. Jadi untuk sementara, 8 divisi perang asing yang dikalahkan kali ini terdiam setelah melihat apa yang terjadi di kerajaan naga. Karena dalam perasaan mereka, seluruh kerajaan naga tampaknya sedang marah sekarang. Antara lain, anggota baru yang pergi ke medan perang di luar wilayah memiliki mata merah tanpa ragu-ragu setelah melihat orang-orang kuat di departemen perang mereka membunuh mereka. Terlebih lagi, di kerajaan naga, banyak sekali perusahaan teknologi terkemuka yang mulai bekerja lembur secara gila-gilaan. Lampu menyala sepanjang malam, dan setiap personel ilmiah dan teknis bekerja keras. Tren umum yang tak terlukiskan sedang berkumpul di kerajaan naga, dan yang membentuk tren umum ini bukanlah 1 atau 2 orang kuat di kerajaan naga, juga bukan 1 atau 2 perusahaan besar terkemuka seperti Tianhe Industrial Group dan Junlin Group. Tapi setiap orang di seluruh kerajaan naga, setiap orang biasa, saat ini, mereka semua berjuang untuk kebangkitan kerajaan naga. Untuk sementara waktu, korps perang asing di luar negeri merasa takut. Mereka tidak akan pernah berani memprovokasi negara naga seperti itu lagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bahkan aliansi 8 kekuatan besar asing yang mengalami kerugian besar dan ingin balas dendam pun bubar akibat kuatnya tentangan dari seluruh lapisan masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, tidak lama setelah aliansi, 8 departemen perang ekstrateritorial kembali berpisah. Selain itu, mereka semua menderita kerugian besar kali ini. Ada juga perpecahan internal di antara 8 kekuatan besar di negeri asing, dan mereka semua mulai berdebat satu sama lain menghadapi kegagalan. Tidak apa-apa melawan angin, tetapi sekali gagal, ia akan langsung hancur. Oleh karena itu, apa yang paling dikhawatirkan oleh Departemen Perang Amerika, Departemen Perang Elang Besar, dan Departemen Perang Dava terjadi. Selain itu, mereka tidak dapat dipertahankan secara moral. Untuk sementara waktu, kebangkitan kerajaan naga di dunia menjadi tak terelakkan. Tim negosiasi luar negeri kerajaan naga yang paling tampan juga aktif melakukan perjalanan ke berbagai pihak. Semua proses pertempuran sebelumnya terungkap. Untuk sementara waktu, kerajaan naga sekali lagi mendapat pengakuan dari lebih banyak kekuatan eksternal. Singkatnya, dalam satu kalimat, setelah perang berakhir, semua orang di kerajaan naga mulai bekerja keras untuk kebangkitan kerajaan naga dan menyumbangkan kekuatan mereka sendiri. Pada hari ketiga ketika Xiao Tians mengalami koma dan tertidur, di Yanjing Kerajaan Naga, di markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga, ada 4 tetua tingkat Kaisar Kerajaan Naga, tetua pertama Qin Wu, tetua kedua Liu Ce, tetua ketiga Zhu Di, dan tetua keempat Long Zhangguo. Seorang kuat di Kaisar tingkat ke-7 dan 3 ahli di puncak Kaisar tingkat menengah berkumpul untuk sebuah pertemuan. Tidak ada yang lain, terutama 9 sekte senior paling tersembunyi di Kerajaan Naga, yang ingin bernegosiasi ulang dengan mereka. Tetua kedua, tetua ketiga, dan Long Zhangguo, yang awalnya ditempatkan di keluarga Tang di Yanjing untuk melindungi Xiao Tians, juga dipanggil kembali oleh tetua tertua. Long Zhangguo mengerutkan kening dan bertanya kepada yang lebih tua, "Tetua,
Tians belum bangun, dan dia masih terluka parah. Jika kita meninggalkan Yanjing bersama sekarang dan bernegosiasi dengan sekte itu, apa yang akan terjadi pada Tians? Tetua kedua Liu Ce dan tetua ketiga Zhu Di juga mengangguk dan menatap tetua itu dengan mata serius. Dalam hati mereka juga percaya bahwa yang terbaik adalah tidak meninggalkan Yanjing sampai Xiao Tians bangun dan pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, Xiao Tians adalah kontributor terbesar dalam pertempuran ini, dan tidak ada yang bisa terjadi pada Xiao Tians. Tetapi saat berikutnya, Penatua Agung Qinwu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, haha. Hei, kalian, saya tahu kekhawatiran Anda. Tapi jangan khawatir, tidak perlu khawatir. Ada teror besar di samping anak Tians. Keberadaannya menjaganya, jadi jika Anda pergi, dia akan baik-baik saja, kecuali sekte tersembunyi itu gila dan mengerahkan semua latar belakang mereka untuk membunuh Tians, tetapi hasilnya kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Hingga sangat dingin, tetua kedua mengangkat alisnya ketika mendengar ini, dan bertanya pada tetua pertama, apakah ada orang yang menjaga Tians? Kami belum melihat orang kuat di keluarga Tang kecuali kami dan Kaisar Hitam. Tetua Agung tersenyum dan berkata, haha, jika saya ditemukan oleh Anda, bagaimana saya bisa disebut keberadaan yang menakutkan? Jangan khawatir, keberadaan itu tidak lebih lemah dari keberadaan saya. Oke, ayo pergi, senang sekali bisa temui orang-orang tua itu. Mereka benar-benar bermunculan satu demi satu. 9. Sebenarnya ada 9. Hehe, aku punya keraguan tentang kerajaan naga Tiongkok ini adalah kerajaan naga yang berpenduduk ratusan juta orang kerajaan naga, dan itu masih kerajaan naga mereka. Mata tetua agung itu dingin dan nadanya sedikit dingin. Dia benar-benar marah di dalam hatinya. Saat berikutnya, tetua kedua dan yang lainnya berhenti bertanya lagi. Meskipun mereka ingin tahu tentang siapa keberadaan menakutkan yang menjaga Xiao Tians yang dikatakan tetua itu, mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi karena tetua itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengikuti tetua agung untuk membuat aliansi dengan 9 sekte tersembunyi. 1 jam kemudian, jauh di dalam gurun luas di sebelah barat Yanjing, terdapat sebuah istana kuno berwarna pasir kuning. Tetua agung dan rombongannya tiba di sini. Pada saat ini, ada meja bundar batu besar di kedua sisi aula utama kuil kuno. Di sebelah meja bundar, ada 9 kursi, dan di setiap kursi saat ini, ada makhluk yang sangat menakutkan aura duduk di atasnya. Saat berikutnya, di luar istana kuno di kejauhan, seekor naga hitam keberuntungan, yang panjangnya puluhan meter, terbang dari kejauhan. Saat berikutnya, naga hitam itu berhenti di langit di atas istana kuno itu menghilang, dan sosok tetua agung serta rombongannya jatuh dari langit. Momentumnya yang tak tertandingi, cara Penatua Agung Qinwu muncul sangat mendominasi, menunggangi langsung naga takdir nasional. Aura tirani tingkat dewa tingkat 9 tiba-tiba dilepaskan. Pada saat ini, 9 pria kuat yang hadir semuanya mengecilkan pandangan mereka. Diam-diam, aura yang mendominasi. Saat berikutnya, sosok tetua agung tiba-tiba duduk di kursi, dan tanpa menunggu orang kuat dari 9 sekte berbicara, dia berkata langsung saja ke intinya, latar belakang 9 sekte Anda sangat kuat sehingga kami tidak menemukanmu sampai sekarang. Luar biasa, saya juga tahu apa yang Anda maksud dengan meminta saya mengadakan pertemuan ini. Ini sangat sederhana. Kita bisa membuat kontrak bersama di dalam negeri, tapi ada satu syarat, itu adalah, lain kali musuh asing menyerang, Anda setuju, tanda tangani saja perjanjian, jika Anda tidak setuju, pergilah berperang. Bas, segera setelah tetua agung selesai berbicara, 9 orang kuat yang hadir menyipitkan mata. Mereka semua dikejutkan oleh kesombongan dan kepercayaan diri dari sesepuh agung. Semua orang memandangi sesepuh agung itu dengan mata yang aneh. Tetua agung itu mencibir, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu seharusnya berpikir bahwa gabungan ahli terbaik di seluruh departemen perang kerajaan naga kita hanya bisa setara dengan salah satu dari kalian. Benar, setelah tetua agung selesai berbicara, dia berhenti, mencondongkan tubuh ke depan, dan gelombang niat membunuh melonjak dari tubuhnya, dan berkata perlahan, tapi, sisi mana dari Anda yang siap untuk kami bertarung sampai mati? Setelah tetua agung selesai berbicara, para pemimpin sekte atau tetua tertinggi dari 9 sekte besar terdiam. Ya, 9 sekte utama mereka adalah sekte yang paling kuat, dan tidak ada yang bisa meremehkan orang lain. Tidak mungkin bersatu untuk menghadapi Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan belum lagi siapa yang tahu berapa banyak sekte di antara mereka yang bekerja sama dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Sama seperti sekte Dewa Perang dan sekte Potian. 2 jam kemudian, orang-orang kuat dari 9 sekte besar menandatangani perjanjian 10 poin dengan sesepuh agung. Meskipun 9 sekte terkuat mereka membuat beberapa konsesi,
secara keseluruhan, mereka masih mempertahankan hidup berdampingan secara damai dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Adapun Akademi Lingdong yang hancur. Setelah dihancurkan, ia tidak lagi memiliki nilai apapun. Kaisar kecil tingkat 5 bahkan tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi di meja ini. Hahaha, setelah perjanjian ditandatangani, Tetua Agung itu pergi sambil tersenyum. Pada pukul 4 sore, di rumah keluarga Tang di Yanjing, Kerajaan Naga, Gao Weiwei datang ke rumah Xiao Tians lagi sebentar. Setelah mengatakan sesuatu kepada Xiao Tians yang tidak sadarkan diri, dia siap meninggalkan ruangan. Biarkan Xiao Tians terus beristirahat dengan baik. Saat berikutnya, tepat ketika Gao Weiwei hendak mencapai pintu, suara Xiao Tians terdengar dari belakangnya. Sayang, apakah kamu pergi tanpa ciuman? Haha, saat berikutnya, Gao Weiwei, yang telah berjalan ke pintu, tiba-tiba berbalik dan menatap kosong ke arah Xiao Tians, yang berdiri di belakangnya, dengan mata basah. Pada saat ini, dia melihat Xiao Tians, mengenakan kemeja putih, berdiri diam di belakangnya, menatapnya sambil tersenyum. Kemudian, dia membuka tangannya padanya. Pada saat ini, mata Xiao Tians menatap Gao Weiwei dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Bersambung,